Pemirsa, pemerintah bergerak cepat menangani temuan paparan radioaktif cesium-137 atau CS137 di kawasan Cikande, Serang, Banten dengan melakukan dekontaminasi dan relokasi bagi warga yang terdampak. Di sisi lain, kasus hukum paparan radioaktif CS137 terus berjalan. Kasus ini telah naik ke tahap penyidikan. Lalu siapakah sumber pencemaran CS137? Satgas Penanganan Cesium-137 membeberkan hasil investigasi dari temuan Otoritas Pengawas Makanan dan Obat Amerika Serikat atau FDA terkait produk udang dan cengkeh asal Indonesia yang disebut terkontaminasi radionuklida Cesium-137 atau CS137. Hasilnya pemerintah menetapkan status penuh khusus dekontaminasi radiasi CS137 di kawasan industri modern Cikande, Kabupaten Serang, Banten. Dengan status ini, seluruh aktivitas di kawasan industri modern Cikande berada di bawah kendali Satgas. Kementerian Lingkungan Hidup bersama Badan Pengawas Tenaga Nuklir, Badan Riset dan Inovasi Nasional, serta Komando Brimo Polri mengamankan lokasi dan mencegah kontak langsung dengan manusia. Pemirsa, tepat di belakang saya inilah lokasi zona merah dari paparan radiasi radionuklida dari Cesium-137 yang saat ini sudah terdeteksi di kawasan Cikande dan atau Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Dan di belakang saya, di sini saya berada di Kecamatan Kibin, Desa Barengkok, Kabupaten Serang. Tadi kami bersama dengan Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisal Nurofik, bersama dengan Badan Pengawas Tenaga Nuklir atau Bapeten dan juga Gegana Polri telah menyegel sekitar luasan kawasan ini, di mana terdeteksi adanya radiasi dari Cesium-137 yang sangat tinggi. Jika saya berdiri di area luar dari Police Line, untuk ukuran radiasi Cesium-137 yang merupakan masih batas aman di sekitar sini, nilainya adalah 0,04 mikrosievert. Sedangkan untuk di area dalam seperti yang kami sudah tadi segel sebelumnya dan tim Gegana mengecek berapa besaran nilai dari radiasi, di tengah-tengah sana di sekitar kawasan ini bisa mencapai 1000 mikrosievert atau 1 milisievert, di mana itu sangat-sangat jauh beribu kali lipat dari batas aman yang bisa diterima oleh tubuh manusia. Sedangkan dari Bapeten untuk per tahunnya manusia hanya maksimal bisa menerima adalah 10 milisievert. Satgas mengidentifikasi 10 titik yang memancarkan radiasi CS137 dengan intensitas berbeda-beda. Sebanyak 10 titik itu dilakukan dekontaminasi dengan target penyelesaian selama 1 bulan. Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurofik mengatakan pemerintah ingin menyelesaikan kasus pencemaran zat radioaktif CS137 ini secepatnya. Pemerintah ingin menyelesaikan kasus Cesium-137 ini dari semua sisi dengan secepat-cepatnya. Dari dekontaminasi, kita akan melakukan langsung dekontaminasi pada 10 titik yang teridentifikasi. Dalam waktu paling lama 1 bulan kita upayakan sambil melihat perkembangannya. Kemudian dekontaminasi pada unit-unit yang tercemar, juga kita minta dalam waktu 1 minggu bisa selesai. Kemudian penanganan kesehatan masyarakat akan terus dilakukan secara berkesinambungan oleh pemerintah Provinsi Banten, Kabupaten Serang, Kementerian Kesehatan, Kementerian Tenaga Kerja, dan Kementerian Sosial. Langkah-langkah terpadu kita lakukan, harapan kita akan segera menyelesaikan masalah ini secepatnya sehingga memberikan aman dan kepastian terkait dengan penyelesaian kasus ini. Selanjutnya dari sisi regulasi, momentum ini menjadikan titik balik memperbaiki segala regulasi yang diperlukan di dalam rangka pengetatan potensi-potensi terjadinya radiasi, bahaya-bahaya kembali radiasi dari radionuklir maupun sejenisnya di Republik ini. Semua unsur telah kita lakukan review, semua kebijakan kita sedang susun akan memperkuat kebijakan-kebijakan yang telah ada. Hari ini Kementerian Lingkungan Hidup telah menghentikan importasi scrap plastik dan scrap baja dan besi. Kementerian Perdagangan juga telah mengikutinya dengan menghentikan importasi scrap besi dan baja sampai ada penyelesaian penataan tata laksana di industrinya maupun di portal masuknya. Setelah itu baru kita berikan rekomendasi lagi.
Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurofik juga menyampaikan perkembangan kasus pencemaran zat radioaktif CS137 di Cikande yang ditangani oleh Bareskrim Polri. Kasus ini sudah naik dari tahap penyelidikan ke penyidikan. Langkah ini dilakukan usai polisi memeriksa sejumlah saksi dan mendapati beberapa temuan di lapangan. Kini, pihak kepolisian dan Kementerian Lingkungan Hidup masih mencari sumber pencemaran CS137. Dari sisi hukum, hari ini telah dinaikkan statusnya oleh penyidik Bareskrim dari penyelidikan menjadi penyidikan. Namun demikian, upaya penelusuran terhadap sumber cesium-137 terus dilakukan dengan masif dari dua sisi. Dari sisi importasi scrap baja dan besi maupun dari kemungkinan kebocoran pelimbahan penggunaan cesium-137 untuk kepentingan komersial. Dua sisi ini sedang didalami oleh Bareskrim dengan sangat serius. Mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama, maka segala kemungkinan bisa dilakukan penelaahan dengan cermat. Kita sedang teliti kemungkinan, kan dua kemungkinan sedang dikaji mendalam oleh teman-teman Bareskrim dengan dukungan dari BRIN dan Bapeten. Semua lini dilakukan penyelidikan dengan seksama untuk memastikan bahwa kejadian serupa tidak boleh terjadi lagi di Republik ini. Jadi kami mohon tunggu informasinya. Ya, jadi dua sisi sedang didalami, semua pihak yang bertanggung jawab sedang dimintai konfirmasi oleh Bareskrim Polri saat ini dan sampai beberapa ke depan. Bareskrim Polri telah mengembangkan tim-timnya lebih jauh untuk melakukan pendalaman ini. Jadi dalam waktu yang tidak terlalu lama, mudah-mudahan bisa segera terurai permasalahan dari radiasi cesium-137 ini. Lalu siapakah sumber pencemaran CS137? Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurofik mengungkapkan bahwa diduga ada kelalaian dari PT Peter Metal Teknologi atau PMT yang menyebabkan pencemaran radioaktif CS137 di kawasan Cikande. Meski demikian, dugaan kelalaian ini tengah didalami Bareskrim Polri. Sementara itu, pemerintah juga menyiapkan langkah relokasi sementara bagi warga yang tinggal di sekitar zona paparan radiasi. Relokasi difokuskan pada warga yang menetap di wilayah zona merah, terutama di sekitar pabrik PMT. Tidak hanya relokasi warga, sejumlah perusahaan terdampak di kawasan Cikande, salah satunya PT Bahari Makmur Sejati, harus menghentikan sementara operasionalnya. Kebijakan ini pun berdampak dengan kebijakan diliburkannya ratusan karyawan tanpa kepastian. Kerja di BMS sudah berapa lama? Udah 10 tahun. Udah diliburkan 3 bulan. Kenapa itu? Kenapa itu radioaktif. Udah berobat. Cek kesehatan udah? Cek kesehatan udah. Sampai kapan udah lagi teh? Belum pernah ada info, nunggu info kapan kali. Udah nyoba kerja tempat lain yang lamar? Ngelamar tempat lain nggak ada yang nerima, susah nyari kerjaan. Harapannya teh? Harapannya pengen ada bantuan lah dari pemerintah gitu ya, tolonglah. Gerak cepat pemerintah menyelesaikan kontaminasi paparan radioaktif CS137 di kawasan industri modern memang dibutuhkan. Sebab paparan CS137 tidak hanya merugikan kesehatan, tetapi mengganggu kehidupan warga karena harus direlokasi hingga menghentikan aktivitas ekonomi di kawasan industri modern tersebut. Akibat banyaknya pabrik yang tutup serta menutup peluang ekspor.